Anda memberikan saya informasi bahwa sesuatu skenario politik sedang berjalan dan targetnya adalah Anda. Dibuat dalam bahasa yang sederhana, Anda mendapat informasi bahwa dalam waktu dekat Anda akan ditersangkakan atas langkah-langkah politik Anda, atas nama partai Anda, khususnya yang berhubungan dengan pilkada. Bahwa Anda demikian kritis, bahkan ekstrim menyikapi situasi, dan lebih jauh lagi itu, lebih tajam memahami dan menyikapi relasi Anda dengan Pak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia, mantan kader Anda. Ini pun pertanyaan karena sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan apakah beliau sudah keluar atau tidak. Itu yang kami dengarkan dan informasinya itu berasal dari narasumber kita ini. Dan atas pemahaman saya tentang Koni Rahakundini Bakri, seorang yang di dalam dunia intelijen pasti bisa saya katakan bahwa informasinya valid. Oke, Anda sudah datang, mari kita bicarakan. Tentu saja semua ini atas nama kita berbaik-baik sajakah di dalam bernegara atau tidak? Seperti apa ceritanya, Mas Hasto? Kita sangat tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena miskin keteladanan, etika dan moral. Jadi ada dua peristiwa yang penting yang mengapa saya ditarget kembali. Yang pertama adalah disertasi saya. Kenapa disertasi Anda? Di situ kan saya menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral itu kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, populisme dan Machiavellian. Dan ini ternyata dijalankan terus. Semula orang menyangka udah selesai ketika saudara Gibran sudah ditetapkan sebagai wapres, meskipun cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika, merusak sistem hukum dan konstitusi kita. Bahkan mematikan suatu peradaban demokrasi kita. Karena kita mau menggunakan referensi tentang kehidupan peradaban suatu bangsa yang baik, tentang agama, tentang keyakinan-keyakinan pada kebaikan, itu kan ditabrak semua. Tapi itu kan produk intelektual. Saya bersaksi para pemirsa karena saya sempat menjadi teman diskusinya Mas Hasto menyangkut disertasinya. Dengan keilmuan saya yang terbatas, saya bisa mengatakan itu karya yang luar biasa. Apa masalahnya? Justru itu sebagai suatu koreksi secara akademik terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan demokrasi kita. Tetapi yang kedua inilah yang kemudian membahayakan. Betul. Karena kemudian di dalam pilkada kami melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Okay. Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya. Itu kan terjadi dengan Bobi Nasution di Sumatera Utara dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Kemudian di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Lutfi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi kemudian di Boyolali ada adik dari saudara David yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian di Jakarta, ini kan mulai terjadi suatu pengingkaran terhadap bentuk negara republik, mau diganti seperti sistem kerajaan dengan menempatkan para hulu balang, keluarganya, kemudian mereka-mereka yang dianggap dekat mewakili kepentingan politiknya. Jadi ancaman terhadap kedaulatan rakyat ini tidak berhenti. Nah, dengan pergerakan kami ke Sumatera Utara bersama Prof. Todung, Prof. Ikrar Nusa Bakti, kemudian berbagai tokoh-tokoh civil society, itu kemudian mengkhawatirkan. Maka kemudian ketika Koni menginformasikan kepada saya, ini ada bad news, saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Nah kemudian saya mengatakan kepada Koni, republik ini dibangun dengan keyakinan
agar setiap anak bangsa bisa merdeka. Mas, tunggu dulu. Saya mau memperjelas. Mau ditersangkakan, itu informasi yang sudah lama ada. Sejak berbulan-bulan lalu, selalu ada potongan berita bahwa Hasto Kristianto, Sekjen PDIP akan ditersangkakan. Dalam kisah ini, sebenarnya siapa yang sedang mengincar Anda? Menurut informasi dari Mbak Goni ya? Ya, karena di dalam pesan itu sangat jelas. Sebaiknya saya tidak usah turun ke Sumatera Utara mempersoalkan Bobi Nasution. Sebaiknya Jakarta dan Jawa Tengah semua sudah diset. Bahkan ditambah Jogja. Kemudian saya berimajinasi, bukan hanya Jogja, Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Dan kemudian kita lihat kepemimpinan Bu Risma hari ini yang sangat fenomenal. Dengan menutup doli dan sebagainya, itu pun mencoba dihambat dengan berbagai cara-cara yang sangat luar biasa, dari mematikan jalur logistik hingga berbagai intimidasi yang ternyata masih dipraktekkan. Nah, upaya untuk menjadikan pilkada ini sebagai bagian dari quote and quote hulu balang sang raja itulah yang kemudian terganggu dengan konsolidasi yang dilakukan oleh PD Perjuangan dengan kekuatan non-partai, dengan kekuatan relawan, dengan kekuatan civil society, sehingga harus ada upaya untuk menghentikan dari ujungnya. Tapi kita kan sudah biasa di dalam bernegara dengan keyakinan ini. Ketika kita digerakkan oleh keyakinan, ya ancaman 1 juta peluru pun tidak membuat kita reda oleh berbagai tekanan itu. Maka saya bilang sama kau nih, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jadi buat apa pilkada? Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu. Kita akan mendalami pada bagian tengah dan akhir tentang ini. Tapi mau tidak mau saya harus kembali ke Madam Connie dulu. Siap. Tentang informasi itu. Ini menjadi tidak sederhana, Mem. Ya. Bahwa seorang sekjen partai, ia mengambil sikap untuk berhadapan-hadapan dengan arus utama di pemerintahan, dan dalam hal ini sudah mantan, bernama Pak Jokowi, itu kemudian mendapatkan menjadi target seperti informasi Anda. Terutama dalam hal pergerakannya, karena saya agak memahami pergerakan Mas Hasto nih ke Medan, ke berbagai tempat gitu ya, dan dengan sikap yang demikian ekstrim. Pertanyaan saya kepada Anda itu, informasinya dari mana dan bagaimana kualitas informasi itu? Begini, pertama saya mesti koreksi ya. Pergerakan Mas Hasto itu menurut saya kan pergerakan yang sangat wajar. Karena beliau sekretaris jenderal dari partai. Sudah pasti harus kemana-mana. Yang kedua, kalau ditanya informasi dari mana, saya pasti nggak akan bicarakan. Kita sudah pernah mengalami ketika di negeri ini sebagai informan yang menyatakan kebenaran, kita malah jadi ditarget. So I have to protect myself of course, and I have to protect the source gitu. Tapi kan kakak kita berteman udah lama lah. Semua yang aku bahas dengan kakak pasti A1. Nah, kakak bisa bayangkan aku tuh datang, ya kan? Karena aku ada pekerjaan di sini dan nggak bisa lama juga. Tiba-tiba aku diminta ketemu karena mereka melihat kedekatan saya dengan partai PDIP. Sebenarnya kan ini juga mesti saya luruskan ya. Saya itu bukan orang partai, saya pengagum PDIP. Kenapa saya pengagum PDIP? Itu dulu pertanyaannya. Karena kakak kita pernah sama satu-satu di satu partai. Gue pakai biru sengaja salah ya. Biar dia perjelas. Nah, tapi aku akhirnya lelah karena retorika itu hanya kata-kata. Nah, di partai yang aku dari kecil dibesarkan oleh nenekku yang sangat Soekarnois, ya kan. Kemudian aku semakin diberi kesempatan oleh Pak Sekjen mendekati dengan Bu Mega. Aku mendengar langsung dari Bu Mega dan bagaimana berinteraksi melihat ketegaran seorang ibu bangsa. Makanya saya sekarang udah jarang nyebut nama Ibu Mega. Saya selalu nyebut ibu bangsa. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Nah, jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, Mbak, gue punya berita A1 tentang sahabat tuh. Wah, sahabat gue, siapa nih? Itu sahabat gue banyak kayaknya. Terus, enggak, ini sahabat lu banget.
Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue gak ada waktu banyak gitu kan. Karena kan dia anggota lah aku boleh sebut ya. Gue gak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat? Aparat. Oke. Nah, aparat yang merah putih ya. Oke. Nah, kita sebutnya aparat merah putih. Aparat merah putih ya. Aparat merah putih. Oh. Jangan dianggap aparat itu udah jelek semua. Ada yang merah putih kuning hijau ternyata ya. Oke. Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya tuh sudah siap. Bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, File sudah siap. Yes, tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia deh. Ceritanya gue kan menjauhkan diri dari hiruk-pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku yang Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan menurut gue kok ajudannya diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua rame bela Mas Hasto, gue bela Kusnadi karena gue pikir orang kok jadi korban kan. Nah anyway. Kedua dia bilang gitu, ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya, ini pasti kalah, karena di sana udah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidat PDIP pasti kalah. Karena makanya niat dia baik, gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang, ngapain darah dari situ udah pasti menang. Oke. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu, aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik gitu. Yang kedua, aku nggak tahu kasus Harun Masiku itu seperti apa sebenarnya. Gue juga nggak tertarik, itu terlalu kecil buat gue ya. Karena itu tadi kita bahas ya Mas ya. Harun Masiku itu seperti kayak orang kita, gue juga pernah ditangkap polisi, saya pernah pusing. Udahlah, Pak, saya lagi dipanggil Ibu, udah deh gitu kan. It's normal. Jadi kayak gitu. Cuman bedanya Harun Masiku punya hak. Kayak ditilang ya kan. Kayak ditilang. Jadi aku terus langsung berpikir ya. Loh sebentar, dia nih sekjen loh, ya kan? Kemudian dia begini kan, aku langsung minta waktu. Mas Hasto tuh gak punya waktu, dia lagi sibuk banget lah. Aku telepon jalan dijawab. Aku bilang enggak, lu mesti ketemu gue malam ini, terserah. Aku langsung dateng, dia gue lihat mukanya masih capek banget, gak tahu dari mana. Gue bilang itu, lu diem deh sekarang. Aku bilang gitu, gue gak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu gak usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk, langsung gue dikuliahin. Ini tuh partai perjuangan. Lu tahu apa? Katanya apa? Mas Hasto bilang, zaman Soekarno semua orang sudah siap dijeruji apa segala macam. Gua akan hadapi. Kenapa gua tersangkakan? Wah ya gitu lah. Remind me again. Waktu kasus aku. Nah kita ngomongnya kasus hukum gue ya. Boleh sedikit ya. Kan gue juga dipanggil polisi. Walaupun terus hilang. Karena menurut gue aneh. Gue udah upload sesuatu, gue udah koreksi, tapi gue dipolisiin, dilaporin polisi. Jadi ini mengingatkan aku pada saat akademisi bicara. Dulu saat lagi pilpres, akademisi bicara disuruh stop dengan apapun bentuk itu. Lah sekarang politisi yang jelas-jelas dia sekjen partai memang harus kemana-mana, memang kerjaannya gimana sih, ya kan? Itu kok juga jadi ada kayak dibajak oleh ini. Nah itu aku nggak terima gitu loh. Ini kita mau sampai kapan kayak begini?